melalui acara Musda ke-9 tahun 2020 Perbarindo NTB kami nyatakan dibuka. Musda 9 DPD Perbarindo NTB tahun 2020. Dalam sambutan di acara Musda DPD Perbarindo NTB ke-9, Kepala OJK NTB menekankan bahwa BPR, BPRS harus memperkuat modal sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala OJK NTB menilai tantangan dan tingkat kompetisi yang dihadapi oleh industri BPR cenderung semakin ketat, terutama di era revolusi industri 4.0. Pasalnya, berkembangnya perusahaan seperti lembaga keuangan mikro atau LKM, koperasi perlu disikapi dengan melakukan pembenahan di berbagai sektor. Dewan Pimpinan Daerah DPD Perbarindo Nusa Tenggara Barat gelar Musyawarah Daerah atau Musda ke-9 pada tanggal 19 Desember 2020 di Hotel Aruna Senggigi, Lombok Barat. Musda diikuti oleh seluruh direksi dan Dewan Komisaris BPR BPRS NTB. Musda dengan tema tantangan dan peluang industri BPR BPRS di tengah pandemi COVID-19 sebagai bentuk komitmen dan semangat serta evaluasi kinerja BPR BPRS di NTB, terlebih dengan situasi pandemi COVID-19 maupun di era 4.0. Ketua DPD Perbarindo NTB periode 2016-2020 Yanuar Alvan dalam sambutannya menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan terus membaik sehingga berdampak secara positif terhadap BPR BPRS khususnya di NTB dan nasional pada umumnya. Pasalnya, semenjak kehadiran pandemi COVID-19 pada bulan Maret 2020 lalu berimbas terhadap perkembangan BPR BPRS khususnya di NTB. Semoga ketika masa restrukturisasi berakhir pada Maret 2002 tersebut, debitur kita bisa recovery dan mampu membayar angsurannya secara normal, dan kita terus harus optimis berharap ke depan perekonomian Indonesia terus membaik sehingga berdampak positif terhadap kinerja BPR BPRS seluruh Indonesia khususnya di Nusa Tenggara Barat. Optimisme ini bukan beralasan karena melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1, 2, dan 3 terus membaik dari minus 5,32% ke minus 3,49% dan diperkirakan triwulan 4 ini ditutup membaik diperkirakan masih minus 2, something. Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK NTB Farid Valetehan menilai tantangan dan tingkat kompetisi yang dihadapi oleh industri BPR cenderung semakin ketat, terutama di era revolusi industri 4.0. Pasalnya, berkembangnya perusahaan seperti lembaga keuangan mikro atau LKM, koperasi, dan lain-lainnya, menurutnya hal ini perlu disikapi dengan melakukan pembenahan di berbagai sektor. Karena yang pertama persaingannya sekarang kan semakin berat lah ya, dengan masa pandemi ini dan perkembangan 4.0 tadi, itu sekarang yang masuk di pasarnya BPR itu kan banyak ya. Misalnya sekarang ya katakanlah udah ada kur dengan bunga murah yang sudah masuk sampai setiap tahun itu sekian triliun dari mereka. Itu menjadi tantangan tersendiri. Kemudian dari fintech itu juga menyalurkan pinjaman udah mencapai ke seluruh Indonesia dan setiap tahun pertumbuhannya selalu signifikan. Nah, itu juga menjadi tantangan sendiri. Makanya terkait dengan BPR ini yang harus menjadi perhatian itu apa? BPR itu harus kuat. Kuat itu maksudnya gimana? Kuat dalam arti harus mempunyai modal yang cukup. Modal yang cukup. Nah, modal yang cukup itulah bekal untuk menghadapi berbagai permasalahan. Misalnya nih, dengan adanya modal yang besar, otomatis BPR nanti bisa mengembangkan, bisa berinovasi dengan bebas. Karena apa? Karena modalnya banyak. Nah, karena modal banyak itu nanti bisa masuk ke teknologi informasinya, ditingkatkan menjadi mungkin nanti bekerja sama dengan fintech dan seterusnya. Kita coba ya.
Lebih lanjut, dirinya berharap agar BPR-BPRS di Nusa Tenggara Barat terus eksis serta lebih efisien agar bisa bersaing dengan industri-industri lainnya, terlebih dengan kehadiran event MotoGP di tahun 2021 yang diharapkan dapat memberikan angin segar bagi perkembangan BPR dan BPRS di NTB. Karena itu, semoga dalam musda ini dapat berjalan lancar dan terpilih Ketua DPD Perbarindo NTB periode 2020-2024 yang mampu mewakili seluruh anggota. Acara Musda ke-9 DPD Perbarindo NTB berlangsung sampai malam hari dengan pimpinan sidang Minardi atau yang akrab dipanggil Cak Min yang juga selaku komisaris utama pada PT BPR Narpada Nusa dan PT BPR Trisna Niaga. Terpilih selaku Ketua DPD Perbarindo NTB periode 2020-2024 Haji Surto Pilahili yang juga selaku Direktur Utama PT BPR Wiranadi dalam penyampaian visi dan misinya mengatakan siap melayani anggota dan siap menerima masukan serta kritikan dari anggota untuk kemajuan bersama. Humaydi, TV 9, Lombok Barat.